Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, diungkapkan bahwa umat harus hidup pantas di hadapan Allah, supaya tidak mendapat murka Allah. Hidup pantas di sini dapat diartikan dengan melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang ditujukan kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama kembali ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kedua, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Paulus mengajak mereka untuk hidup dengan tidak bercela hingga kedatangan Tuhan. Sekalipun tidak diketahui kapan kedatangan Tuhan itu, umat hendaknya selalu hidup dengan benar sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Harapan ini menjadi harapan bagi umat di mana saja dan kapan saja. Tuhan Yesus dalam Injil juga menyinggung soal kedatangan Tuhan. Dengan tegas, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu bisa muncul secara tiba-tiba. Tuhan Yesus berharap agar kita, waktunya tiba, umat hidup dalam keadaan siap. Tuhan tidak mau umat mendapat celaka atau murka Allah. Karena itu, sikap yang hendak dibangun adalah berjaga-jaga. Dengan berjaga-jaga, maka umat tidak akan mudah tertidur. Kedatangan Tuhan merupakan kerinduan setiap umat manusia. Tentu setiap orang ingin supaya saat Tuhan datang ia sudah siap. Akan tetapi tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan itu tiba. Manusia hanya bisa menunggu, dan dalam proses menunggu ini tak jarang kita tertidur bahkan berdosa. Karena itulah Tuhan mengajak kita untuk selalu berjaga. Berjaga dapat juga dimengerti sebagai bertobat, menyesali dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kata Advent seperti yang kita ketahui berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Masa Advent ini berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia. Ia akan datang kembali di akhir zaman. Namun ia tidak pernah meninggalkan kita atau gerejanya. Ia selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Dengan demikian, Advent sesungguhnya merupakan perayaan terkait 3 hal penting, yaitu peringatan akan datangnya Kristus yang pertama, peringatan akan kehadirannya di tengah gereja dan umat,
dan penantian akan kedatangannya pada akhir zaman. Oleh karena itu, Advent harus dimengerti dalam arti yang penuh, yaitu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena dalam gereja kita penuh akan yang dinamakan dengan simbol. Di hadapan kita terdapat corona atau lingkaran Advent yang di dalamnya terdapat 4 lilin, 3 berwarna ungu dan 1 berwarna merah muda atau pink. Dan tentu corona Advent ini memiliki makna tersendiri. Minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus yang Sang Penebus. Minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti suatu harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh dengan sukacita dan harapan. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Lalu minggu Advent kedua memiliki sebuah arti yakni kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua nanti yang dinyalakan ialah lilin berwarna ungu. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita akan lahir di dalam hati kita. Lalu minggu ketiga Advent ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu atau merah muda atau pink. Minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Nah, lilin ketiga disebut sebagai lilin gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan yang tulus. Lalu minggu Advent keempat mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, masa Advent adalah masa persiapan menyambut kedatangan Yesus Kristus penyelamat kita. Suatu masa yang tepat untuk memperbaharui sikap berjaga-jaga. Paulus bersyukur dan bergembira bahwa orang-orang di Korintus telah bertobat dan menjadi orang Kristiani. Mereka menerima Kristus dan sebagai orang Kristiani mereka menerima Kristus sebagai penyelamat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap, pikiran, perbuatan dan hidup kita? Bila kita bercermin pada sikap, hidup dan perbuatan Yesus sebagai ungkapan kasih Allah tanpa batas kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Advent ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Mesias dalam diri kita dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam